Bab 3097. Sisanya serahkan padaku. Melihat Johanni berjongkok di tanah, mata kultivasi iblis berbinar dan bergegas mendekat. Orang ini gila dan terlihat seperti pengganggu. Tujuan terburu-buru mereka adalah untuk mengganggu para kultivator dalam formasi dan membuat mereka tidak dapat bertahan. Jika dapat mengambil kesempatan untuk melahap orang-orang ini dan menyerap energi kehidupan, itu jelas yang terbaik. Menyaksikan kultivasi iblis dengan bersemangat meraih Johanni. Kakak. Ekspresi Sindini berubah drastis. Finola Su juga mengerutkan kening dan mengangkat pedang abadi. Tetapi pada saat ini, Johanni yang kesakitan, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Suara yang tiba-tiba itu membuat kultivasi iblis yang bergegas mendekat kaget. Segera setelah itu, dia ngeri melihat bahwa di wajah Johanni, yang rambutnya acak-acakan, sepasang mata keruh tiba-tiba memancarkan cahaya merah berdarah. Cahaya merah ini penuh dengan kebencian dan niat membunuh, seolah-olah ada api penyucian yang tak terbatas di matanya. Dia adalah seorang kultivasi iblis dan telah melihat terlalu banyak orang yang menakutkan, tetapi saat ini, orang ini merasa bahwa mata manusia yang dia lihat di masa lalu tidak seseram Johanni. Krak. Johanni tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih kultivasi iblis berhati dingin, tetapi dengan satu upaya, kepala kultivasi iblis itu langsung meledak menjadi daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Mati, semuanya mati. Johanni berlumuran darah dan pipinya terus-menerus ditarik keluar, tapi raungan seperti gumaman keluar dari mulutnya. Seperti orang gila, dia membunuh kultivasi iblis yang tadi mendekat. Tidak ada harta di tangannya, jadi dia hanya meninju semua kultivasi iblis dengan tangan kosong, satu persatu. Kakak. Melihat bahwa dia telah membunuh semua kultivator yang menerobos formasi, Johanni bergegas keluar dari lubang dengan raungan, bahkan membunuh kultivasi iblis di luar, sedangkan kepala Sindini pecah, hampir meledak. Siapa bajingan ini? Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya yang terbang tercengang ketika mereka melihat seseorang bergegas keluar dan meninju kultivator yang mengepung. Kekuatan Johanni sangat kuat, jika tidak dia tidak akan setenar Sony Yuan dan lainnya saat itu. Sekarang dalam keadaan gila, tanpa memedulikan nyawanya sendiri, dia menembak lebih keras lagi, langsung meledakkan selusin kultivasi iblis yang berada di dekat celah itu. Kemudian, Johanni meraung dan bergegas ke kejauhan, tidak tahu harus kemana. Jangan khawatir tentang orang ini orang gila, bunuh yang lain. Menyaksikan Grady Y, Alexander Y membombardir sepanjang jalan, membuat teriakan aneh dan terbang semakin jauh. Pria tua berambut abu-abu itu menyipitkan matanya dan memerintahkan semua orang untuk tidak mengejarnya. Menghancurkan Erikin dan yang lainnya adalah hal yang benar untuk dilakukan, orang gila yang tidak bisa membuat gelombang. Setelah penundaan singkat oleh Johanni, kultivasi iblis datang lagi. Termasuk lelaki tua berambut abu-abu itu, semua orang menyerang area lain dan bergegas ke sini. Semua orang tahu formasi ini rusak dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat, ini saluran terbaik. Menyaksikan tiga kultivasi iblis mendekat seperti awan gelap. Situasi menjadi semakin kritis dan hati semua orang berangsur-angsur menjadi berat. Benar saja, setelah menyerahkan bagian paling berbahaya kepada Erikin, tidak bisakah mereka bertahan untuk periode sebelumnya? Finola, bawa pergi semua orang. Merasakan situasi di luar, suara dari Erikin datang. Tapi teman seiman Qin, petir belum jatuh, kita semua sudah pergi, bagaimana kamu menghadapi orang-orang ini? Tuan Muda Chen menggertakkan giginya. Itu benar, meskipun kami telah mengonsumsi banyak reiki, kami belum terluka. Kami tidak diambang hidup dan mati. Kamu dapat yakin, teman seiman Qin, kami akan bertahan sampai saat-saat terakhir.
Si botak berteriak, "Gadis suci, hancurkan formasi." Finola Su sedikit mengangguk, tangan giok itu bergerak, lalu formasi yang pecah menyala dengan cahaya. Kemudian, dalam goncangan hebat, formasi meledak dalam sekejap. Duar. Pola dewa dan formasi benar-benar meledak saat ini. Satu demi satu Reiki menyapu seperti tsunami. Kekuatan ledakan formasi itu sendiri, ditambah dengan energi di batu roh yang banyak yang belum habis, meledak secara bersamaan, bahkan lelaki tua berambut abu-abu dan kedua sesepuh itu harus mundur sementara. Semua kultivasi iblis diblokir dari pengebirian lagi dalam hiruk-pikuk Reiki. Tepat setelah gelombang Reiki dilepaskan, Finola Su dan yang lainnya juga terbunuh. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu diri, berani bertarung dengan kita. Penatua kedua mencibir dan pergi ke arah si botak. Pria tua berambut abu-abu itu menemukan Finola Su. Kali ini mereka bertarung lagi, banyak kultivasi iblis segera menyadari perbedaannya. Sebelumnya, semua orang diserang oleh kultivasi iblis dan mereka semua berperilaku panik, benar-benar ditekan dan dipukuli oleh mereka. Namun kali ini, aura Finola Su dan yang lainnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa untuk setiap detik penundaan, Eric Kin memiliki peluang ekstra untuk menang, jadi semua orang tanpa malu-malu menunjukkan semua kartu mereka. Di atas langit, Ice Phoenix terbang dengan bangga. Kemanapun mereka lewat, kristal es kecil jatuh lalu berubah menjadi salju dan es yang mengerikan, membuat kultivasi iblis ini terasa dingin dan menusuk tulang. Setiap suapan napas Ice Phoenix dan kekuatan untuk mengembangkan sayapnya menyebabkan kerusakan pada kultivasi iblis ini. Si botak itu juga mengeluarkan senjata sakti yang belum pernah digunakan sebelumnya. Bentuknya seperti pedang, tetapi ketika diputar, berubah menjadi roda gila yang penuh dengan bilah tajam. Setelah barang dewa terbang keluar, ia memotong segalanya, dan kekosongan itu terkoyak dengan jejak. Para master lain dalam daftar galaksi juga merupakan sarana terkuat mereka, dan singkatnya, semua orang akan melepaskan semua kekuatan mereka tanpa penyembunyian. Meskipun musuh kalah jumlah dan semua orang tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama, tidak ada yang memilih untuk menyerah karena ini. Bahkan lelaki tua berambut abu-abu itu mengalami kesulitan menerobos untuk sementara waktu karena tembakan tanpa usaha Finola Su. Tapi bagaimanapun juga, perbedaan kekuatan ada di sini, bahkan pertempuran maut antara semua orang. Setelah metode putus asa awal dihindari oleh kultivasi iblis, tindak lanjut dengan cepat ditekan oleh iblis. Lengan si botak terpotong dengan darah dan darah mengalir. Tuan Muda Chen memiliki lubang darah yang menembus bahunya dan lengan kirinya jatuh dengan lemah, tetapi dia masih bersikeras untuk menggertakkan giginya. Finola Su berhadapan dengan lelaki tua berambut abu-abu terkuat di antara kultivasi iblis dan baju putihnya berlumuran darah. Ini masih master di antara orang banyak, dan beberapa basis kultivasi yang lebih lemah bahkan lebih berbahaya saat ini, hampir bisa hancur kapan saja. Pada saat inilah setiap orang merasakan kekuatan kosong yang meresap dari tubuh mereka. Teman seiman Kin, kita bisa bertahan lebih lama lagi. Kedua lengan si botak telah luka saat ini, tetapi dia masih enggan untuk pergi setelah merasakan kekuatan teleportasi. Ya, kamu tidak dapat menggunakan jimat teleportasi untuk mengiring kami pergi saat ini. Tuan Muda Chen juga menggertakkan giginya. Pada saat ini, awan guntur di atas kepalanya menjadi semakin padat. Hanya 10 napas, mereka tidak ingin membiarkan Eric Kin jatuh pada saat terakhir. Semuanya, kamu sudah berjanji pada saat itu bahwa kamu akan bertarung sejauh mana, mematuhi perintahku, dan kamu telah melakukan cukup, serahkan padaku. Di atas tanah, di awan tebal Reiki, sosok Eric Kin perlahan terbang. Pada saat ini, rambutnya berkibar dan matanya penuh cahaya. Bersambung.